Jakarta, Kejaksaan Agung kembali mengguncang publik dengan gebrakan besar pada Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025. Lembaga penegak hukum ini secara resmi menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di tubuh PT Pertamina selama periode 2018 hingga 2023. Penetapan ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan yang menelusuri transaksi janggal dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang fantastis, bahkan disebut-sebut mencapai lebih dari 280 triliun rupiah. Langkah tegas ini menambah daftar panjang tersangka dalam mega skandal energi yang menjadi perhatian luas publik dan media internasional. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan 9 tersangka pertama pada awal tahun. Penambahan 9 nama baru, yang terdiri dari para pejabat senior Pertamina dan pihak swasta berpengaruh, menandakan keseriusan Kejaksaan dalam membongkar seluruh mata rantai kejahatan korporasi yang selama ini seolah tertutup rapat. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan mendalam yang melibatkan lebih dari 270 saksi serta sejumlah pakar hukum, migas, dan audit investigatif. Penyidik menyebut adanya indikasi kuat rekayasa kontrak, manipulasi tender, serta kolusi dalam pengadaan minyak mentah dan sewa fasilitas energi strategis. Modus operandi yang digunakan disebut sangat sistematis dan melibatkan pengambil keputusan pada tingkat atas di lingkungan Pertamina dan mitra usahanya. Publik pun menaruh harapan besar pada Kejaksaan Agung agar penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan transparan, adil, dan menyeluruh. Di tengah banyaknya skandal korupsi yang terbongkar akhir-akhir ini, langkah Kejaksaan dianggap sebagai bukti bahwa negara tak tinggal diam menghadapi mafia energi yang telah lama merugikan rakyat. Gebrakan ini dinilai sebagai momentum untuk bersih-bersih di sektor vital negara sekaligus pengingat keras bahwa kejahatan korporasi tidak akan lagi dibiarkan tumbuh subur tanpa pertanggungjawaban. Setelah mengumumkan adanya 9 tersangka baru, Kejaksaan Agung langsung mengungkap identitas mereka satu persatu. Nama-nama yang muncul bukan orang sembarangan. Di antara mereka ada tokoh lama dunia migas Indonesia, Muhammad Riza Khalid, yang dikenal luas sebagai Raja Minyak, dan pernah disebut-sebut dalam berbagai skandal energi nasional. Selain Riza, ada pula sederet pejabat penting seperti Hanung Buttia dan Alfian Nasution, yang pernah menduduki posisi strategis di Pertamina, serta beberapa eksekutif dari perusahaan mitra luar negeri dan anak usaha Pertamina. Para tersangka disebut memiliki peran penting dalam memuluskan berbagai transaksi yang merugikan keuangan negara. Salah satu yang paling disorot adalah penyewaan terminal BBM Merak yang dilakukan tanpa lelang dan diduga syarat kolusi. Tidak hanya itu, investigasi juga mengungkap adanya penunjukan langsung kepada pihak asing yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra, hingga praktik manipulasi harga dalam pengadaan dan distribusi minyak. Skema tersebut diduga dirancang secara sistematis untuk menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan negara dalam jangka panjang. Yang mencengangkan, Kejaksaan juga berhasil membongkar praktik, markup, harga sewa kapal hingga 13% dan ekspor minyak mentah yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Bahkan dalam beberapa transaksi, perusahaan-perusahaan tertentu ditengarai hanya menjadi boneka dari aktor besar yang berada di balik layar. Keberanian penyidik mengaitkan nama-nama besar, termasuk tokoh bisnis dan politik, menjadi bukti bahwa kasus ini bukan sekadar penyimpangan prosedur administratif, melainkan korupsi terstruktur dan masif. Langkah Kejaksaan dalam menyeret para pelaku ke meja hukum mengundang banyak pujian, tapi juga tak sedikit yang menanti, apakah pengusutan ini akan benar-benar tuntas hingga ke akar-akarnya. Publik berharap penegakan hukum tidak berhenti pada eksekutor di lapangan, melainkan juga menyentuh aktor intelektual yang selama ini berada di balik tirai. Di tengah sorotan media dan tekanan publik, Kejaksaan kini berada di persimpangan penting, melangkah maju sebagai simbol keberanian menumpas mafia migas, atau berhenti di tengah jalan karena tekanan politik dan kekuatan uang. Dari sederet fakta mencengangkan yang diungkap Kejaksaan Agung, penyewaan terminal BBM Merak menjadi salah satu skandal yang paling menonjol. Terminal strategis itu semestinya menjadi bagian dari aset negara melalui kepemilikan Pertamina, namun justru dijadikan lahan permainan. Dalam temuannya, penyidik menyebut bahwa proyek ini dikerjakan tanpa proses lelang terbuka, dan dilakukan dalam tempo singkat oleh sejumlah pejabat internal Pertamina bersama mitra swasta yang telah ditentukan sebelumnya. Kontrak jangka panjang selama 10 tahun ditandatangani dengan harga sewa yang sangat tinggi, mencapai $6 Amerika Serikat 50 sen per kiloliter.
Parahnya lagi, proses tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga secara strategis. Penyidik menemukan adanya dokumen dan keputusan internal yang sengaja disusun untuk menghilangkan status kepemilikan Pertamina atas terminal tersebut. Dengan kata lain, negara kehilangan kendali atas infrastruktur penting yang berhubungan langsung dengan distribusi energi nasional. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan korporasi, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset negara yang seharusnya menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan Muhammad Riza Khalid dalam proyek Terminal Merak juga menjadi perhatian utama penyidik. Ia disebut sebagai pihak yang menginisiasi skema tersebut melalui perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Dengan pengaruhnya, Riza diduga mengatur arus keputusan dan menentukan arah negosiasi. Dalam dokumen penyidikan, disebut bahwa kontrak yang menguntungkan pihak swasta tersebut disahkan dengan tekanan dari level eksekutif. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa ada konspirasi kuat antara pengusaha, birokrat, dan pejabat BUMN dalam memanfaatkan aset negara untuk keuntungan pribadi. Kasus Terminal Merak membuka mata publik bahwa praktik penyimpangan dalam sektor energi tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi berdampak nyata terhadap kedaulatan energi nasional. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pengungkapan ini baru permulaan, dan masih ada sejumlah terminal serta proyek pengadaan lain yang sedang ditelusuri. Jika semua jalur yang dibuka benar-benar ditelusuri hingga ke ujung, bukan tidak mungkin akan terbongkar lebih banyak aktor dan jaringan besar yang selama ini bergerak dalam senyap, menguras kekayaan negara dari sektor yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan. Fakta lain yang tak kalah menggemparkan dari penyidikan Kejaksaan Agung adalah permainan manipulatif dalam ekspor dan impor minyak yang dilakukan oleh sejumlah pejabat Pertamina dan mitra swasta. Ironisnya, di saat Indonesia terus bergantung pada impor bahan bakar karena pasokan domestik tak mencukupi, justru terjadi praktik ekspor minyak mentah ke luar negeri yang tidak seharusnya dilakukan. Padahal, minyak tersebut masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kilang di dalam negeri. Aksi ini menimbulkan pertanyaan besar, untuk kepentingan siapa sesungguhnya kebijakan migas nasional dikelola. Kejaksaan menemukan bahwa sebagian pelaku justru mengatur ekspor besar-besaran hanya demi membuka ruang impor baru dengan harga lebih mahal. Akibatnya, negara tidak hanya kehilangan potensi produksi dalam negeri, tetapi juga harus menanggung biaya tambahan dari impor yang nilainya jauh lebih tinggi. Ini adalah bentuk manipulasi pasar yang disengaja, mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan kelompok kecil yang bermain di balik layar. Praktik semacam ini memperlihatkan betapa sistem pengadaan migas kita telah dikooptasi oleh kepentingan bisnis jangka pendek. Salah satu temuan mencolok adalah keterlibatan perusahaan asing yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai mitra, namun tetap dijadikan pemenang lelang impor minyak. Ada pula proses penunjukan langsung tanpa mekanisme evaluasi kompetitif yang adil. Nama-nama seperti Trafigura Asia Trading Ltd, yang disebut dalam dokumen penyidikan, mengemuka sebagai pihak yang dilibatkan secara tidak sah dalam beberapa kontrak pengadaan BBM. Proses ini tidak hanya melanggar hukum pengadaan, tetapi juga merusak tatanan ekonomi energi nasional. Bagi publik, temuan ini menjadi tamparan keras terhadap janji-janji swasembada energi yang selama ini digaungkan. Di atas kertas, Indonesia disebut berupaya memperkuat ketahanan energi nasional, namun di balik layar, kebijakan justru diarahkan untuk menguntungkan importir dan makelar migas. Kejaksaan Agung menyebut bahwa penelusuran terhadap ekspor-impor ini belum selesai dan akan terus diperluas hingga mengungkap siapa saja yang mengatur skenario besar ini dari balik tirai kekuasaan. Perjalanan menuju keadilan energi baru saja dimulai. Selain ekspor dan impor minyak, Kejaksaan Agung juga membongkar permainan kotor dalam pengadaan kapal angkut migas yang dilakukan secara sistematis oleh sejumlah pejabat Pertamina dan perusahaan mitra. Dalam penyidikan, ditemukan praktik markup atau penggelembungan harga sewa kapal hingga 13% dari harga pasar sebenarnya. Skema ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara signifikan, tetapi juga menunjukkan bagaimana ruang manipulasi di sektor logistik migas dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan bagi segelintir pihak. Modusnya pun terstruktur dan berulang. Sejumlah tersangka disebut sengaja mengatur proses tender agar hanya kapal tertentu yang bisa lolos dan memenangkan kontrak pengangkutan. Padahal, kapal-kapal itu diketahui memiliki koneksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi ini. Bahkan dalam beberapa kasus,
kontrak disusun sedemikian rupa agar perusahaan yang ditunjuk mendapat prioritas pembayaran dan fleksibilitas harga, sementara biaya sesungguhnya dibebankan penuh kepada Pertamina. Semua ini dilakukan dengan menyisipkan klausul-klausul yang tampak legal, namun sebenarnya telah dimanipulasi sejak awal. Yang lebih mengejutkan, Kejaksaan juga menemukan adanya sistem bagi hasil di balik praktik colloding, yaitu penggabungan muatan dalam satu kapal. Harga jasa colloding dimarkup sekitar 15%, dan keuntungan tambahan ini dibagi rata di antara pelaku dari pihak swasta dan internal Pertamina. Ini merupakan bentuk kolusi dan konspirasi keuangan yang memanfaatkan celah teknis di sektor distribusi energi nasional. Bukti transfer dana, dokumen kontrak, serta korespondensi digital telah disita untuk memperkuat dakwaan terhadap para pelaku. Skandal pengadaan kapal ini memperjelas bagaimana praktik rente dan pengkhianatan terhadap tanggung jawab publik telah merasuki seluruh rantai pasok energi Indonesia. Tidak hanya merugikan secara fiskal, manipulasi ini juga menciptakan ketidakefisienan sistemik yang berimbas pada naiknya harga BBM di pasar domestik. Dengan membongkar kasus ini, Kejaksaan Agung tidak hanya sedang mengusut kejahatan finansial, tapi juga mencoba menyelamatkan sektor vital bangsa dari cengkeraman mafia migas yang telah bercokol terlalu lama. Nama Muhammad Riza Khalid kembali menghiasi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai salah satu dari 9 tersangka baru oleh Kejaksaan Agung. Sosok yang pernah dijuluki Raja Minyak, ini dikenal sebagai pengusaha yang memiliki pengaruh kuat dalam urusan impor migas sejak era pemerintahan sebelumnya. Dalam penyidikan terbaru, Riza diduga memainkan peran krusial dalam mengatur penyewaan terminal BBM Merak serta mengatur aliran distribusi dan kontrak migas melalui perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali atau afiliasinya. Bukan hanya sebagai pemain belakang layar, ia juga diduga aktif mengarahkan kebijakan teknis melalui koneksi di internal Pertamina. Riza Khalid ditengarai sebagai inisiator dari skema penghilangan aset Pertamina di Terminal Merak. Ia diduga berperan sebagai beneficial owner dari PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, dua entitas swasta yang disebut dalam kontrak penyewaan jangka panjang tersebut. Penyidik menduga bahwa perannya tidak hanya sebatas pemodal, tetapi juga pengatur kebijakan lewat jaringan pengaruh di tubuh BUMN energi itu. Bukti-bukti yang dikumpulkan termasuk komunikasi intens antara Riza dan pejabat internal Pertamina, serta dokumen perjanjian yang disusun demi memuluskan proyek tanpa lelang tersebut. Keterlibatan Riza menjadi semacam benang merah yang menghubungkan berbagai simpul persoalan dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Selain Terminal Merak, namanya juga mencuat dalam skema pengadaan minyak yang diduga disusun untuk menguntungkan pihak luar negeri, serta dalam pengaturan tender pengangkutan migas melalui kapal-kapal tertentu. Jejaknya seperti pola berulang dari praktik rente di sektor strategis negara, mengingatkan publik pada sejumlah kasus besar masa lalu yang juga menyebut namanya namun berakhir tanpa kejelasan hukum. Kini, dengan bukti yang mulai terstruktur dan tekad kejaksaan yang tak lagi gamang menghadapi kekuatan lama, publik berharap penegakan hukum terhadap Riza Khalid tak lagi berhenti di tengah jalan. Pengusutan terhadap sosok seberpengaruh ini akan menjadi ujian terbesar bagi keberanian Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus mafia migas dari hulunya. Lebih dari sekadar pengungkapan nama, publik menanti pembuktian bahwa hukum mampu menembus lapisan kekuasaan dan uang yang selama ini menjadikan sektor energi sebagai ladang bancaan terselubung. Setelah menetapkan total 18 tersangka dan membuka lembar demi lembar skema korupsi di tubuh Pertamina, Kejaksaan Agung kini berada di persimpangan krusial. Kasus ini bukan sekadar perkara penyalahgunaan wewenang, tetapi menyentuh jantung tata kelola energi nasional dan mengusik kepentingan para pemain besar yang selama ini diyakini kebal hukum. Publik menyambut langkah progresif Kejaksaan dengan harapan tinggi, namun di balik itu juga ada kekhawatiran, mampukah institusi penegak hukum ini bertahan dari tekanan politik dan kekuatan modal yang sangat besar. Sumber internal menyebut bahwa sejak gelombang penetapan tersangka diumumkan, tekanan terhadap penyidik meningkat. Mulai dari lobi-lobi politik, gangguan opini publik, hingga ancaman terselubung terhadap jalannya penyidikan. Namun, Jaksa Agung dan jajarannya tetap menunjukkan ketegasan dengan menyatakan bahwa proses hukum akan terus berjalan sampai tuntas. Keberanian ini bukan hanya bentuk integritas kelembagaan, tetapi juga momentum untuk memulihkan kepercayaan publik yang selama ini meragukan komitmen negara dalam memberantas kejahatan kerah putih. Di sisi lain, publik sipil, akademisi, hingga organisasi anti korupsi mulai turun tangan mengawal kasus ini. Diskusi terbuka, laporan investigasi independen,
dan dorongan terhadap transparansi proses hukum menguat. Harapan besar dititipkan agar para tersangka benar-benar diadili secara terbuka, tanpa tebang pilih. Mereka tidak ingin kasus ini berakhir sebagai sandiwara politik atau tawar-menawar di balik meja kekuasaan. Korupsi dalam sektor energi bukan hanya kejahatan ekonomi, melainkan juga bentuk perampasan hak dasar rakyat atas energi yang adil, murah, dan berdaulat. Kini, bola ada di tangan Kejaksaan Agung. Apakah mereka akan mencatatkan sejarah sebagai institusi yang berhasil membongkar jaringan mafia migas terbesar dalam 2 dekade terakhir, atau justru menjadi catatan suram baru dalam daftar kasus besar yang mandek di tengah jalan? Satu hal yang pasti, publik tidak akan lupa. Dalam era digital yang transparan dan penuh tekanan sosial, setiap langkah kejaksaan akan terus dipantau. Rakyat menanti, dan sejarah sedang ditulis. Sekian, terima kasih.